Halo semua, kembali lagi di channel kita. Siapa sih yang nggak kenal sama Warkop DKI? Grup lawak legendaris yang film-filmnya selalu sukses, bikin kita ngakak guling-guling. Dono, Kasino, Indro, tiga nama yang udah jadi ikon komedi Indonesia. Film mereka itu ibarat obat anti-stres paling manjur. Bisa ditonton berkali-kali dan lucunya nggak pernah luntur. Tapi, di balik adegan-adegan kocak yang kita lihat di layar, ternyata ada banyak banget cerita lucu dan unik yang terjadi selama proses syuting. Nah, di video kali ini, kita akan bongkar kisah-kisah di balik layar Warkop DKI yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Dijamin, ceritanya nggak kalah lucu dari filmnya. Jadi, siapkan camilan kalian, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai nostalgia bareng. Kita mulai dari Mas Dono. Siapa sangka, di balik perannya yang sering jadi orang lugu, konyol, dan kadang sial, Mas Dono adalah seorang dosen sosiologi di Universitas Indonesia. Keren banget kan? Beliau bahkan sempat jadi asisten dosennya Pak Selo Sumarjan yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Nah, karena statusnya sebagai dosen inilah sering muncul cerita-cerita lucu. Bayangin aja, mahasiswa yang lagi serius dengerin kuliah, tiba-tiba harus menahan tawa karena dosennya adalah orang yang sama dengan yang mereka lihat di film, lagi pakai gigi palsu dan dikejar-kejar gorila. Konon katanya, ada mahasiswa yang iseng nanya di kelas, "Pak, kalau mau jadi orang sukses, kayak Bapak gimana caranya?" Mas Dono dengan santai jawab, "Gampang. Yang penting jangan mau disuruh pakai baju wanita terus lari-lari di jalanan." Sontak seisi kelas langsung tertawa. Profesionalitas Mas Dono memang luar biasa. Siang jadi dosen yang dihormati, malam berubah jadi aktor komedi yang totalitas. Lanjut ke Mas Kasino, dikenal dengan celetukannya yang khas, Gilelu, Andro, dan nyanyian-nyanyian kode yang legendaris. Mas Kasino ini otaknya Warkop DKI. Beliau sering jadi motor penggerak ide kreatif dan juga yang paling jago soal negosiasi honor. Ada satu cerita unik tentang Mas Kasino. Suatu ketika, saat syuting di sebuah lokasi yang cukup terpencil, kru kehabisan makanan, semua orang mulai panik dan kelaparan. Tanpa banyak bicara, Mas Kasino tiba-tiba menghilang. Beberapa jam kemudian, beliau kembali sambil bawa ranteng-rantang berisi makanan lengkap. Semua orang kaget. Dapat dari mana, Sin? Ternyata Mas Kasino jalan kaki ke desa terdekat, terus ngobrol sama ibu-ibu pemilik warung. Dengan gaya bicaranya yang persuasif dan sedikit banyolan, beliau berhasil meyakinkan si ibu untuk memasak buat seluruh kru film dan bayarnya belakangan. Itulah hebatnya Mas Kasino. Bukan cuma jago ngelawak tapi juga jago lobby-lobby tingkat dewa buat urusan perut. Sekarang kita beralih ke satu-satunya personel yang masih aktif sampai sekarang, Om Indro. Om Indro seringkali jadi korban keisengan Dono dan Kasino di film, tapi di dunia nyata, beliau adalah penengah yang bijak dan seringkali jadi lem perekat di antara mereka bertiga. Tapi bukan berarti Om Indro nggak punya cerita lucu. Salah satu yang paling ikonik adalah soal kegemarannya pada motor gede. Kecintaannya ini sering banget dibawa ke dalam film. Ingat adegan di film Maju Kena Mundur Kena saat mereka naik motor dengan sespan? Ternyata, syuting adegan itu nggak semulus yang kita lihat. Motornya beberapa kali mogok di tengah jalan. Dan karena bobot mereka bertiga lumayan berat, butuh tenaga ekstra buat mendorong. Di salah satu adegan Care Current, saking semangatnya, Om Indro ngegas terlalu kencang sampai Mas Dono yang duduk di sespan hampir mental keluar. Untung Mas Kasino sigap megangin. Setelah syuting selesai, mereka bertiga malah ketawa terbahak-bahak.
mengenang kejadian itu. Salah satu ciri khas film Warkop DKI adalah kehadiran Warkop Angels, para aktris cantik yang selalu jadi pemanis dan seringkali jadi sumber masalah bagi Dono, Kasino, dan Indro. Nama-nama seperti Eva Arnaz, Lydia Kandou, sampai Meriam Bellina pernah jadi bagian dari film mereka. Nah, interaksi di balik layar dengan para Warkop Angels ini juga nggak kalah seru. Ada cerita dari Eva Arnaz. Beliau pernah cerita kalau syuting sama trio Warkop itu harus siap mental buat nahan tawa. Seringkali, dialog yang harusnya serius malah jadi kacau karena salah satu dari mereka tiba-tiba nyeletuk atau improvisasi yang super kocak. Bahkan sutradara sering teriak, bukan karena ada kesalahan teknis, tapi karena seluruh kru, termasuk sutradaranya sendiri, nggak kuat menahan tawa. Suasana syuting Warkop DKI itu katanya selalu penuh canda, lebih mirip arena bermain daripada lokasi kerja. Mungkin inilah rahasia kenapa chemistry mereka di layar terasa begitu natural dan hidup. Kita bahas soal improvisasi. Yuk, ini salah satu kekuatan utama Warkop DKI, banyak dialog dan adegan ikonik yang kita ingat sampai sekarang. Itu lahir dari improvisasi spontan di lokasi syuting. Contohnya, celetukan jangkrik, bos, dari Kasino. Awalnya, dialog itu nggak ada di skrip. Saat syuting adegan di film Chips, Kasino spontan mengucapkannya untuk merespons sesuatu. Dan ternyata celetukan itu langsung meledak dan jadi salah satu jargon paling populer di Indonesia. Sutradara dan penulis skenario film-film Warkop seringkali memberikan kebebasan bagi Dono, Kasino, dan Indro untuk mengembangkan karakter dan dialog mereka sendiri. Mereka sadar kalau kejeniusan komedi trio ini justru terletak pada spontanitas dan interaksi alami mereka. Jadi skenario itu lebih seperti panduan kasar. Sisanya, biarkan keajaiban Warkop yang bekerja. Keisengan mereka bertiga juga legendaris. Nggak cuma di film, tapi juga di kehidupan nyata. Om Indro pernah cerita, Mas Dono itu orangnya iseng banget. Suatu hari, saat mereka lagi istirahat syuting di sebuah hotel, Om Indro lagi tidur pulas di kamarnya. Tiba-tiba, Mas Dono masuk diam-diam dan menaruh beberapa ekor cicak di wajah Om Indro. Bisa dibayangkan gimana kagetnya Om Indro pas bangun tidur. Tapi bukannya marah, mereka malah berakhir dengan saling care-caren dan tertawa bersama. Atau Mas Kasino yang hobinya ngerjain orang lewat telepon. Beliau bisa meniru berbagai macam suara, dari suara perempuan sampai suara pejabat. Seringkali kru film jadi korban. Tiba-tiba dapat telepon dari produser yang marah-marah. Padahal itu suara Mas Kasino. Keisengan-keisengan inilah yang membuat ikatan persahabatan mereka begitu kuat. Mereka bukan sekadar rekan kerja, tapi sudah seperti saudara. Di balik semua tawa dan kelucuan, ada satu hal yang patut kita acungi jempol dari Warkop DKI. Kritisisme sosial yang mereka selipkan dengan cerdas di dalam komedi mereka. Film-film Warkop seringkali menyentil isu-isu yang sedang hangat di masyarakat saat itu, mulai dari korupsi, birokrasi yang berbelit-belit, sampai kesenjangan sosial. Ingat adegan di mana mereka menyindir polisi, pejabat, atau orang kaya. Semuanya dibungkus dengan komedi yang ringan, sehingga pesannya bisa diterima oleh semua kalangan tanpa terkesan menggurui. Mas Dono sebagai seorang sosiolog dan Mas Kasino yang kritis seringkali menjadi otak di balik sentilan-sentilan cerdas ini. Mereka membuktikan bahwa komedi bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk menyampaikan kritik dan refleksi sosial. Warkop DKI bukan hanya sekadar grup lawak. Mereka adalah komentator sosial yang jenius pada masanya. Salah satu film yang paling memorable tentu saja Maju Kena Mundur Kena. Proses syuting film ini
punya cerita lucu tersendiri. Adegan saat Dono menyamar jadi perempuan bernama Vera dan harus berinteraksi dengan ayahnya Casino yang galak itu benar-benar menguji kemampuan akting dan menahan tawa semua orang. Konon, adegan makan malam di mana Dono harus makan dengan gaya feminin itu diulang berkali-kali. Bukan karena akting Dono jelek, tapi karena Casino dan Indro nggak berhenti tertawa setiap kali melihat ekspresi wajah Dono yang berusaha keras jadi perempuan. Bahkan kru di balik kamera pun harus menggigit bibir supaya suara tawa mereka nggak masuk ke rekaman. Totalitas Mas Dono dalam peran ini benar-benar luar biasa. Dan hasilnya adalah salah satu film komedi Indonesia terbaik sepanjang masa. Warkop DKI juga dikenal sering syuting di luar negeri, dari Malaysia, Swiss, sampai Amerika. Tentu saja, ada banyak kejadian kocak saat mereka berada di negeri orang. Om Indro cerita, saat syuting di Swiss, untuk film Mana Bisa Tahan, mereka bertiga terkagum-kagum melihat salju untuk pertama kalinya. Saking noraknya, mereka langsung main lempar-lemparan bola salju seperti anak kecil, sampai lupa kalau mereka harus segera syuting. Di Amerika, Mas Casino dengan pedenya mencoba ngobrol dengan penduduk lokal, pakai bahasa Inggris campur aduk dengan logat Betawi. Tentu saja orangnya bingung. Tapi Mas Casino tetap cuek dan melanjutkan obrolannya. Seolah-olah mereka saling mengerti. Momen-momen seperti ini menunjukkan sisi polos dan apa adanya dari para personel Warkop, yang membuat mereka semakin dicintai oleh para penggemarnya. Meskipun Mas Dono dan Mas Casino telah tiada, warisan mereka akan terus hidup. Film-film mereka masih terus diputar di televisi. Celetukan mereka masih sering kita kutip. Dan tawa yang mereka ciptakan akan selalu dikenang. Om Indro, sebagai satu-satunya anggota yang tersisa, terus menjaga api semangat Warkop tetap menyala, salah satunya melalui proyek Warkop DKI Reborn. Ini adalah bukti betapa besar dan tak tergantikannya Warkop DKI dalam industri hiburan Indonesia. Mereka adalah legenda, pelopor, dan inspirasi bagi banyak komedian generasi setelahnya. Kisah-kisah di balik layar ini hanya sebagian kecil dari perjalanan panjang mereka. Setiap tawa yang kita nikmati di layar adalah hasil dari kerja keras, kreativitas, keisengan, dan yang terpenting, persahabatan sejati di antara Dono, Casino, dan Indro. Nah, itu tadi beberapa kisah lucu dan unik di balik layar pembuatan film-film Warkop DKI. Semoga cerita-cerita ini bisa membuat kita semakin mengapresiasi karya-karya mereka dan tentunya membuat kita tertawa sekali lagi mengenang trio komedi legendaris ini. Mana nih film Warkop favorit kalian? Atau mungkin kalian punya cerita unik lain tentang Warkop DKI? Coba tulis di kolom komentar ya. Kita nostalgia bareng. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.